Tarik ses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Al-ayah sadaqallahul azim. Teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat berupa nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ceramah atau kultum yang menyangkut masalah tentang doa. Secara bahasa, kata doa itu bermakna seruan, menyeru, mengucap, ataupun memanggil. Sedangkan secara istilah, doa adalah suatu permohonan atau permintaan dan ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam semesta. Seperti contoh, kita meminta pertolongan supaya dihindarkan dari musibah, kemudian meminta agar kita diberi rezeki yang banyak, dan lain sebagainya. Doa menjadi bagian yang terpenting dalam hidup manusia. Berdoa berarti mengetahui bahwa Allah lah yang menentukan segala usahanya. Doa bisa diartikan sebagai satu permohonan dan pujian dalam bentuk ucapan dari hamba yang rendah kepada Sang Rob yang Maha Tinggi. Sejatinya tujuan berdoa adalah meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam menjelaskan bahwa bagaimana engkau menginginkan sesuatu yang luar biasa padahal engkau sendiri tak mengubah dirimu dari kebiasaanmu. Kita banyak meminta dan berharap kepada Allah, tetapi sibuknya meminta kadang membuat kita tak sempat menilai diri sendiri. Padahal kalau kita meminta sembari berusaha untuk mengubah diri ataupun ikhtiar, Allah akan memberikan apa yang kita minta, karena doa itu hakikatnya adalah pengiring agar kita bisa mengubah diri kita sendiri. Dapat diambil dari penjelasan Ibnu Athaillah, yaitu yang pertama, orang yang berusaha tanpa dibarengi dengan doa itu bisa dikatakan orang yang sombong ataupun takabur, karena dia beranggapan bahwa tanpa kita berdoa kepada Allah, kita masih bisa mencapai hasil yang maksimal. Kemudian poin yang kedua yaitu orang yang berdoa tanpa adanya usaha itu sama juga dengan orang yang malas, karena dia itu tidak mau bekerja tapi hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya sendiri. Ini sangat bertolak belakang ya dengan orang yang hanya berdoa tanpa adanya usaha yang dilakukan. Doa termasuk inti ibadah karena bacaan dalam setiap ibadah itu mengandung doa. Jadi doa adalah sebuah ucapan permohonan atau pengakuan bahwa kita ini sebagai hamba Allah yang lemah, tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan apapun tanpa Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berserah diri kepadanya, memohonkan segala ampunan, pertolongan, meminta sesuatu yang diinginkan, dan doa merupakan salah satu penyalur kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sholat kan termasuk ibadah. Dan dalam sholat itu terdapat
banyak sekali doa-doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti di doa iftitah, kemudian yang tahiyat itu juga ada bacaan doanya, yang intinya kita itu nanti di akhir zaman bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Doa sendiri memiliki beberapa keutamaan seperti yang disampaikan oleh Dr. Abdul Malik Al-Qasim dalam Durus Al-Am. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berdoa kepadanya sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu, atau akan aku kabulkan bagimu. Jadi kita itu sudah pasti ya, kita itu hanya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak boleh berdoa kepada selain Allah, entah itu jin, setan, ataupun sesama manusia, apalagi dukun, karena itu bisa menjadikan syirik. Sejatinya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang berdoa kepadanya, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena dengan doa kita itu bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu doa adalah inti ibadah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya doa adalah ibadah. Kalau bahasa Arabnya yaitu ad-du'a'u huwal ibadah. Yang keempat yaitu Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepadanya. Tapi dari kita semua pasti ada yang merasa ada salah satu doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, saya ibaratkan gini. Ketika kita sedang duduk di depan rumah ya, sedang duduk di teras atau di mana, sedang duduk santai, kemudian ada pengamen datang. Nah, dari pengamen itu dia mempunyai suara yang bagus, kemudian lagunya juga enak didengar. Nah, otomatis kita sebagai kayak pendengar gitu kan merasa senang adanya seorang pengamen tersebut. Dan kita itu tidak pengen cepat-cepat pengamennya itu pergi. Kalau bahasa Jawanya itu dijorna sak suwe-suwene. Jadi biar nyanyi sampai beberapa lagu habis, kemudian setelah habis baru kita kasih yang banyak. Sama halnya dengan doa. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah memenuhi syarat-syarat terkabulnya sebuah doa, tapi tetap doa yang kita panjatkan itu tidak dikabulkan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada kita. Apabila doa yang kita panjatkan itu langsung dikabul, yang dikhawatirkan nanti kita malah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga permintaan yang kita panjatkan itu kayak nantinya akan merusak diri kita sendiri atau membuat diri kita itu lupa. Makanya Allah menahan doa kita dan pasti akan diganti dengan yang lebih baik dari doa yang kita panjatkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.